Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah sudah hadir bersama podcast Putri Cempa ada Ibu Happy Nugrahini. Beliau adalah pendidik di TK Putri Cempa, Gondoharum, Jekulo Kudus, Jalan Raya Kudus Pati, kilometer 14, Gondoharum, Jekulo Kudus. Assalamualaikum Bu Happy. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Kita akan ngobrol, diskusi tentang pendidikan anak usia dini. Yang saya tahu Bu Happy kan ngajar di TK Putri Cempa sudah lama, sudah puluhan tahun lah. Artinya suka duka dan pengalaman pada saat mengajar pasti banyak sekali. Selama ini ketika Bu Happy melihat seorang anak baik di dalam kelas maupun di luar kelas ada kecenderungan minat atau hobi pada hal-hal tertentu, apakah seorang guru itu harus mengarahkan atau justru mengekat ketika itu dianggap tidak cocok pada momen ketika anak-anak berkegiatan? Terima kasih Bu. Betul sekali, pada intinya di dunia pendidikan anak usia dini memang kita harus memperlakukan mereka anak usia dini itu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Ada 9 aspek perkembangan anak usia dini seperti itu ya. Dan memang intinya satu kata kunci adalah anak itu unik dan berbeda-beda. Tidak ada satu anak yang sama persis dengan anak yang lainnya. Walaupun kembar saja beda. Betul, okay. Jadi 9 aspek perkembangan anak usia dini itu satu anak dan anak yang lainnya itu berbeda. Jadi ada anak yang misalnya dalam aspek kognitif dia unggul, tetapi dalam hal motorik misalnya atau sosial emosional beda dengan anak yang lain. Jadi memang terbuka. Jadi memang tidak ada anak yang memang menguasai di semua aspek perkembangan anak itu, tidak. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita berinteraksi dengan mereka, kita akan tahu, oh anak ini dominannya di apa ya, seperti itu. Jadi kita tahu, misalnya anak kok aktif sekali berarti oh ini anak ini berarti dominannya di motorik kasar. Nanti kita harus mengarahkan mereka ke kegiatan-kegiatan yang memang banyak menggunakan motorik kasarnya. Di situ artinya kalau di teori gitu nggih. Kalau di teori itu artinya mereka lebih banyak memiliki otot lurik dibandingkan otot polosnya. Jadi kita arahkan ke situ. Misalnya dalam hal olahraga. Kalau misalnya anak itu kok tekun, rajin, misalnya dalam hal menerima pengetahuan, kognitifnya itu cepat nangkep, oh berarti anak ini model anak yang memang harus kita arahkan menjadi anak yang pemikir. Nah, makanya dari karakteristik anak yang berbeda-beda kemampuannya di bidang macam-macam 6 aspek perkembangan anak itu, kita nanti bisa mengarahkan mereka sesuai dengan bakat yang lebih dominan ke anak tersebut. Siapa sebetulnya yang harus mengenali anak-anak itu dari sisi hobi, minat, dan bakatnya? Jadi kita sebagai pendidik bisa jadi kita sebagai penemu bahwa anak ini ternyata berbakat di bidang A, anak ini punya bakat di bidang B misalnya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi kita sudah menerima informasi dari orang tua, dari awal kita berinteraksi dengan orang tua, mengisi formulir pendaftaran, di situ kan ada juga poin yang bakat anak, hobi anak, seperti itu nggih. Bisa jadi kita mendapatkan informasi dari orang tua terlebih dahulu, sehingga kita di sekolah tinggal mengarahkan anak, oh ternyata anak ini memang betul sesuai dengan informasi orang tua, anak ini sukanya melukis misalnya, berarti di bidang seni anak itu lebih unggul. Otomatis kita lebih mengarahkan anak sesuai dengan minatnya dia, seperti itu. Dan menurut Bu Happy, di tahapan kapan anak itu boleh diarahkan sesuai dengan minat dan bakat mereka? Di tahapan kapan? Tahapan usia atau tahapan jenjang pendidikannya? Menurut saya anak itu sudah kelihatan muncul minatnya di bidang apa. Kalau di usia dini mungkin belum begitu muncul, tapi hanya mungkin indikasinya ya, dari indikator-indikator itu, oh anak ini ternyata lebih suka ke kognitif, unggul di bidang kognitif, berarti pemikir. Tapi menurut saya anak itu akan lebih
terlihat lagi potensinya atau minatnya itu pada saat SMP. Mungkin di sekolah lanjutan gitu, lanjutan pertama. Nah, di situ anak bisa kita bentuk atau kita arahkan sesuai dengan minat mereka, atau kita juga bisa mengarahkan, nak kamu seperti ini. Nah, seperti itu nanti. Jadi kalau menurut saya di usia sekolah lanjutan itu anak sudah bisa tetek, oh seperti ini, seperti itu Bu. Tapi itu sudah kelihatan di usia dini, sudah mulai kelihatan. Ada beberapa anak yang juga bisa menginspirasi anak yang lainnya. Artinya dalam kelas misalnya 10 ke 15 anak begitu. Kadang-kadang mereka beraktivitas terus anak yang lain melihat, kepengen meniru, kepengen seperti anak itu kan begitu. Nah, bagaimana membedakan antara ini bakat, hobi, minat, dan itu hanya sekedar meniru? Oh begitu. Ya Bu, kalau misalnya anak itu sudah terlihat bakatnya, pasti itu lebih Bu, bakat itu kan bisa jadi memang bawaan dari lahir kemudian kita asah. Ada juga yang memang bakat itu bisa tercipta karena diarahkan, karena mungkin melihat kebiasaan, karena situasi lingkungan, atau lingkungan anak berinteraksi itu bisa juga memunculkan bakatnya, walaupun aslinya anak itu tidak punya bakat di bidang itu, tapi karena pengaruh lingkungan atau mungkin di lingkungan pendidikan maupun di keluarga ataupun pengaruh orang tuanya, bisa jadi itu akan terasah dan menimbulkan semangat anak untuk bisa seperti itu. Jadi untuk anak-anak, membedakan anak yang mempunyai bakat atau hanya meniru saja cukup mudah, cukup bisa terlihat. Ketika seorang pendidik melihat bahwa seorang anak itu mempunyai bakat minat, itu kemudian dikomunikasikan dengan wali murid atau pasti, orang tua harus, anak harus. Terus apakah lingkungan mereka bergaul, bertempat tinggal itu juga sangat mempengaruhi pada pola dan kepribadian anak ke depannya? Oh, nggih Bu. Ya, betul. Begini nggih. Anak usia dini itu memang bisa sebagai patokan bagaimana dia 20 tahun ke depan. Pada saat kita mentreatment atau mendidik anak di usia dini sehingga timbul karakter, ya pada saat anak usia dini itu, sehingga nanti 20 tahun ke depan, oh anak itu seperti ini. Akarnya itu di usia dini. Akarnya di usia dini, dan lingkungan itu mempunyai peran cukup besar terhadap pembentukan karakter anak. Baik itu lingkungan di rumah, di sekolah, maupun pola pikir orang tua. Makanya kita kebetulan di Lembaga Pendidikan Putri Cempa, di Yayasan Putri Cempa itu, di tempat kita memang sudah sejak dulu memang ada komunikasi rutin dengan orang tua nggih, dan alhamdulillah saat ini masih terjalin dengan lancar, masih berkomunikasi dengan baik dalam hal itu. Sehingga anak-anak itu kan gimana ya Bu ya? Anak itu mau menjadi apa, kelak akan seperti apa, itu saya pikir faktor orang tua dan faktor lingkungan sangat menentukan di situ. Dan harus ada sebuah persepsi menjadi apa dan bagaimana kesuksesan anak itu yang paling penting kan menyentuh rasa dan perasaan mereka. Artinya ada mereka punya perhatian, punya kasih sayang kepada orang tua kan begitu. Itu kan lebih penting ditanamkan sejak usia dini. Atau artinya guru dan wali murid dan orang tua itu mestinya melatih anak untuk kelembutan rasanya. Betul, sosial emosionalnya harus ditumbuhkan, harus dikembangkan sejak usia dini. Karena pada dasarnya anak itu tidak bisa membentak kalau tidak melihat orang yang membentak kan begitu. Karena pada dasarnya anak usia dini itu kan merekam gitu nggih. Seperti halnya kaset yang masih kosong, di sana dia hanya meniru, merekam, walaupun dia belum bisa mengungkapkan secara verbal, secara langsung, tapi pada dasarnya dia merekam. Makanya pada saat kita bergaul dengan anak usia dini, kita aslinya tidak boleh sembarangan. Misalnya dalam hal bersikap atau berbicara di rumah misalnya dengan suami, saling bentak, atau mungkin kalau ngendikan banter-banteran, nyentak-nyentak seperti itu, walaupun itu tidak sengaja kita ajarkan, tapi pada saat anak melihat
itu merekam. Dan pada akhirnya kalau kita tidak menyadari bahwa itu sesuatu yang tidak baik, otomatis itu jadi kebiasaan anak, jadi pembiasaan anak, sehingga akhirnya bisa menjadi karakter anak. Jadi anak-anak di sekolah itu cerminan anak-anak di rumah. Itu tidak bisa dibohong. Kelihatan sekali. Kalau soal pertumbuhan fisik, Bu, kadang kan anak ada yang terlalu obesitas ya, terlalu gendut begitu. Apa sebetulnya saran pendidik untuk orang tua supaya pertumbuhannya tidak over gitu loh? Harusnya kan kalau tidak salah kan dalam sisi makanan jangan terlalu manis, jangan banyak tepung kan begitu. Ini kan mestinya ada pendekatan kepada murid. Kalau di anak usia dini itu biasanya kan saat baru awal-awal masuk banyak anak-anak yang masih bawa dot. Bawa dot kan masih seperti itu nggih, dibawakan susu dibungkus dari rumah, nanti di sekolah tinggal ngaduk seperti itu kan ada nggih. Tapi seiring berjalannya waktu, misalnya sudah sampai di TKB kok masih diperlakukan seperti itu, sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak yang over dalam tanda kutip seperti itu. Kita memang harus komunikasi dan kompromi dengan orang tua. Bagaimana kalau misalnya susunya kok sehari 3 kali misalnya, atau setiap saat minta, ya harus dibatasi, seperti itu. Dan memang berusaha mengenalkan pola makan yang baik dan benar sejak dini. Nah itu apa sih asupan gizi yang pas, nutrisi yang pas begitu. Yang diperlukan untuk anak itu komposisi apa yang harus paling banyak kan seperti itu gitu. Misalnya kalau orang tua kok kebanyakan karbohidrat, otomatis kan tidak bagus. Tapi kalau anak memang karena mereka aktif harus. Makanya kita setiap pagi siapa yang sudah sarapan harus ditanya seperti itu. Memang sarapan itu penting untuk anak usia dini terutama. Untuk orang tua juga aktif. Sebetulnya sarapan itu lebih penting. Karena kan untuk aktivitas kita dari pagi sampai siang. Kalau makan siang kan habis itu bisa tidur, tapi kalau pagi kan tidak. Makanya seperti itu tadi pengenalan pola makan yang baik dan benar, asupan-asupan yang memang diperlukan untuk anak khususnya di usia dini. Orang tua dan pendidik itu memang harus selalu komunikasi dan kompromi otomatis. Kalau misalnya kita sudah sepakat, Bu, susunya kalau misalnya anak yang ada yang gendut over gitu kan ada kan Ibu. Karena orang tuanya misalnya memberi informasi, ya Bu, susunya itu setiap saat angger nyuwun harus seperti itu. Ya memang kalau kita sudah kompromi, Bu, dibatasi Bu, sehari 2 kali saja. Ya harus orang tua di rumah pada saat di rumah ya memang harus berusaha menepati yang sudah kita kompromikan. Jangan sampai kalau di sekolah misalnya dibatasi seperti itu, ternyata di rumah diberi kelonggaran. Itu artinya sudah tidak sinkron. Sama halnya ketika anak juga terlalu kecil badannya atau suka ngantuk. Kan juga ada Bu. Pagi-pagi dia sudah ngantuk. Kan harus dicari sebabnya. Kenapa pagi belum sampai mulai pembelajaran dia sudah ngantuk. Misalnya seperti itu ada nggak? Oh iya, nggih Bu, ada Bu. Karena bagaimana nggih? Anak itu kebetulan di kelas kita itu kan memang ada banyak nggih, ada 15, cuma memang dibagi jam pembelajarannya sehingga kita bisa merangkul semua anak. Banyak sekali anak-anak yang memang baru datang sampai di sekolahan, baru mulai pembelajaran tidak semangat, glosor-glosor, ngelentak-ngelentuk seperti itu nggih. Makanya ya itu tadi. Pertama memang komunikasi dengan orang tua, kemudian selalu memberikan informasi kepada anak tentang pola tidur. Kalau Bu Happy sendiri, misalnya ada anak yang dalam tanda petik berkebutuhan khusus, kita juga bicara tentang anak yang berkebutuhan khusus, kan berarti tumbuh kembang mereka kan beda. Baik secara fisik, mental, spiritual, kemudian pola pikir mereka kan begitu. Apakah dalam pembelajaran itu dilokalisir atau tetap digabungkan dengan anak-anak yang normal? Kebetulan untuk di sekolah kita, karena memang tidak ada tenaga khusus untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik itu di bawah maupun di atas rata-rata anak, kita tetap kita satukan dengan anak-anak yang lain. Hanya saja kita perlakuannya beda. Contoh, misalnya anak yang memang agak lambat, misalnya anak yang lain
setiap harinya ada 2 atau 3 tugas, anak itu cukup 1 tugas. Pada saatnya mereka sudah mampu mengerjakan dengan tuntas, sudah suatu Berarti prestasi. guru harus mampu Iya. tahu peka tentang tahu. itu. Nggih. Itu suatu prestasi pun ketika kita memberikan latihan di rumah. Iya. Anak itu kita bedakan, latihannya berbeda dengan anak yang lain. Begitu juga dengan anak yang berkebutuhan khusus tetapi di atas anak-anak yang lain. Jika anak-anak yang lain 2 atau 3 tugas, anak itu bisa 4, bisa. Memang harus kita berikan seperti Iya, itu. iya. Soalnya kalau Dia yang mampu lain, kok. ya dia mampu. Begitu juga dengan pemberian tugas di rumah. Jika anak-anak yang lain latihannya hanya setengah halaman misalnya, anak yang di atas rata-rata kita berikan lebih karena dia mampu. Oke. Iya, memang begitu Bu Happy. Terima kasih Bu Happy sudah berbincang-bincang. Sama-sama. Pasti bermanfaat Insya ketika Allah. nanti dilihat sama para orang tua yang kebetulan masih punya anak di usia dini dan juga para pendidik TK pada umumnya di Kabupaten Khusus. Harapan Bu Happy sekarang untuk pendidikan anak usia dini. Ya. Harapan saya untuk pendidikan anak usia dini saat ini adalah pendidikan anak usia dini itu memang betul-betul mampu menciptakan karakter untuk perkembangan dan kemajuan bangsa saat ini. Karakter atau kepribadian anak itu memang harus dibentuk dari usia dini dan memang untuk pendidikan usia dini diharapkan mampu menciptakan karakter itu. Iya. Karena saat ini nuwun sewu untuk unggah-ungguh, sopan santun, budi pekerti untuk anak-anak di era milenial ini kan mohon maaf nggih Sangat kurang. berbeda Iya. dengan di generasi kita Betul, misalnya betul, gitu nggih. Makanya kami harapan saya selaku pendidik dan juga orang tua ingin sekali bahwa pendidikan anak usia dini itu memang betul-betul mampu menciptakan karakter anak yang berkepribadian untuk bangsa ini. Seperti itu. Betul. Soalnya kadang-kadang mereka juga sering melihat ya ada orang tua dengan santainya nungguin di sekolah, Jadi, nongkrong di atas motor jadi sambil main HP. tolak ukurnya itu tidak hanya winter, tidak hanya tentang kecanggihan teknologi, tidak hanya seperti itu, tetapi lebih menyentuh ke Budi pekerti, sosial emosional, budi pekertinya itu harus betul-betul dibentuk mulai usia dini. Betul, sepakat itu. Moto hidup Bu Happy apa? Moto hidup selalu semangat. Iya, memang itu model semangat, selalu semangat. Apapun selalu kondisinya semangat harus dan semangat. bersyukur. Itu Selalu semangat. dan syukur harus. Oke. Apapun itu kondisinya. Selamat Bu Happy, terima kasih. Sama-sama kita mendoakan. Bu Happy kan juga selain mendidik di Putri Cempa kan banyak aktivitas di luar, aktivitas bisnis, aktivitas sosial kemasyarakatan kan begitu. Dan mudah-mudahan selalu bisa menjalankan amanah dimanapun Bu Happy berada. Amin. Teman-teman dan keluarga besar Putri Cempa dimanapun berada, demikian tadi diskusi kita tentang pendidikan anak usia dini. Apabila ada komen silahkan di channel kami dan kami akan terus menyajikan tontonan yang informatif, edukatif dan inspiratif. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa dan selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa. Putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif dan agamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.